Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Khéphren Thuram bukan Paul Pogba. Juventus mendatangkan Khéphren Thuram pada awal musim 2024-2025, di mana Juventus membayar 20 juta euro kepada Nice untuk mendapatkan jasa Khéphren Thuram. Namun ia tidak mau kehadirannya di lini tengah dibandingkan dengan nama Paul Pogba. Gelandang berusia 23 tahun ingin jadi dirinya sendiri dan menampilkan visi terbaiknya. Ada alasan mengapa Khéphren dikaitkan dengan Paul Pogba. Selain sama-sama bermain di posisi gelandang, mereka juga berasal dari Prancis. Kehadiran Khéphren juga terkait dengan Pogba. Pada laga pekan ke-11 Serie A, Juventus menang 2-0 atas Udinese. Salah satu gol Juventus tercipta lewat gol bunuh diri Maduka Okoye pada menit ke-19 dan gol ini bermula dari aksi Khéphren Thuram. Khéphren merayakan gol itu seperti yang biasa dilakukan Paul Pogba. Namun dia menegaskan bahwa aksi itu dilakukan bukan berarti dia ingin menjadi Paul Pogba baru bagi Juventus. Di sisi lain, banding yang diajukan Paul Pogba berhasil dan dia bisa bermain lagi. Namun Paul Pogba sepertinya tidak akan bermain untuk Juventus lagi sebab dia tidak masuk dalam rencana tim musim 2024-2025. Juventus telah membuat keputusan dengan pelatih Thiago Motta tidak membutuhkan jasa Paul Pogba dan dia akan dilepas saat bursa transfer Januari 2025 nanti dibuka. Lamine Yamal calon GOAT Spanyol. Striker AC Milan Alvaro Morata memberikan pujian tinggi kepada bintang muda Barcelona Lamine Yamal dengan mengatakan belum pernah melihat bakat seperti Yamal sebelumnya dan saat ini sepak bola Spanyol sedang menyaksikan perkembangan seorang pemain hebat. Lamine Yamal telah mencuri perhatian banyak orang di dunia sepak bola. Di usia yang sangat muda, Yamal sudah menunjukkan kemampuan luar biasa di lapangan. Lamine Yamal telah menunjukkan performa yang luar biasa sejak menembus tim utama Barcelona pada musim 2023-2024, di mana ia telah mencatatkan 66 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 13 gol dan memberikan 17 assist. Tidak hanya di level klub, Yamal juga tampil gemilang di panggung internasional. Pada Euro 2024, ia menjadi salah satu bintang yang bersinar dan membantu Spanyol meraih gelar juara. Berkat penampilan impresifnya itu, Lamine Yamal dinobatkan sebagai peraih Copa Trophy 2024. Morata bahkan yakin bahwa Lamine Yamal akan menjadi salah satu pemain terhebat Spanyol. Karena latih klub rival, Bernardo Silva tak bisa doakan Ruben Amorim sukses di MU. Manchester United secara resmi mengumumkan penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer anyar klub pada 1 November lalu. Pelatih asal Portugal ini menggantikan posisi Erik ten Hag yang dipecat. Amorim telah menandatangani kontrak berdurasi hingga 30 Juni 2027 dengan opsi perpanjangan. Meskipun sudah resmi diangkat, Amorim baru akan memulai tugasnya sebagai pelatih pada 11 November mendatang. Amorim sendiri memiliki prestasi yang mengesankan selama karirnya sebagai pelatih, terutama saat menjabat sebagai arsitek Sporting Lisbon. Di bawah asuhannya, Sporting meraih gelar juara Liga Portugal sebanyak 2 kali. Kedatangan Amorim itu ternyata membuat gelandang Manchester City Bernardo Silva angkat bicara. Ia menyambut baik atas penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United. Namun sebagai rival, Silva tentu saja tidak bisa mendoakan yang terbaik untuk Amorim di United. Meski begitu, dalam wawancaranya menjelang pertandingan Liga Champions melawan Sporting Lisbon, Silva mengungkapkan rasa hormatnya terhadap kinerja Amorim di Sporting. Menurutnya, Amorim telah berhasil mengubah klub Portugal tersebut dan menganggap Amorim pantas berada di salah satu klub terbaik di dunia saat ini karena kerja keras yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Noussair Mazraoui sebut peringkat 13 di klasemen bukan tempatnya MU. Di akhir pekan kemarin, MU memainkan pertandingan pekan ke-10 IPL. Menjamu Chelsea di Old Trafford, Setan Merah hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Berkat tambahan 1 poin itu, MU kini sudah mengoleksi 12 poin dari 10 laga. Mereka harus puas berada di peringkat 13 saat ini.
Hal yang membuat pemain anyar MU, Nausar Mazraoui, mengomentari posisi timnya di klasemen Premier League musim ini. Ia merasa kecewa dengan peringkat timnya di papan klasemen dan menilai Setan Merah tidak selayaknya berada di posisi tersebut. Dalam wawancaranya di MU TV, Mazraoui menyebut bahwa MU tidak seharusnya berada di peringkat ke-13. Ia menilai skuad Setan Merah seharusnya berada di papan atas dan bukannya bergumul di papan bawah seperti saat ini. Namun Mazraoui menyebut tidak ada gunanya untuk meratapi hasil-hasil yang sudah didapatkan timnya sejauh ini dan meyakini bahwa saat ini MU harus lekas bangkit dan kembali merangkak ke papan atas klasemen. Manchester United sendiri akan memainkan satu pertandingan melawan Leicester City di pekan ke-11 Premier League sebelum jeda internasional November 2024 dimulai. Diburu Manchester City, Tijani Reinders ingin setia pada AC Milan. Minat terhadap gelandang AC Milan Tijani Reinders semakin meningkat di antara klub-klub Liga Premier Inggris, dengan Manchester City menjadi tim terbaru yang mengamati perkembangannya. Pemain asal Belanda berdarah Maluku ini menonjol karena kecerdasan taktisnya yang memungkinkannya bermain di berbagai posisi di lini tengah, dipadukan dengan kemampuan teknis yang tinggi. Peran kepemimpinan Reinders di AC Milan telah tumbuh pesat, terutama setelah kehadiran Yusuf Fofana yang membantunya mencapai performa optimal. Tijani Reinders telah menjadi salah satu andalan Stefano Pioli, dan di era kepelatihan Paulo Fonseca, posisinya semakin kokoh. Bakatnya membuat banyak klub elit Eropa tertarik, terutama klub-klub Liga Premier Inggris yang dikenal mencari pemain dengan profil unik seperti dirinya. Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola yang terus mencari pemain kreatif dan cerdas di lini tengah melihat Tijani Reinders sebagai sosok yang cocok untuk skema permainannya. Meskipun banyak spekulasi terkait ketertarikan klub besar seperti Manchester City, laporan dari Gazzetta dello Sport melalui Milan Press menyebutkan bahwa Tijani Reinders tetap fokus pada AC Milan. Pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan ingin memperpanjang masa baktinya di San Siro hingga 2030. Ini yang menunjukkan komitmennya dengan hanya memprioritaskan Rossoneri, terlepas dari ketertarikan klub-klub besar Eropa lainnya. Milanisti geruduk akun Instagram Sandro Tonali. Sandro Tonali merayakan kemenangan Newcastle atas Arsenal di Instagram pribadinya. Beberapa fans AC Milan membalas, menyuruhnya untuk pulang ke Milan. Sandro Tonali dimasukkan dari bangku cadangan dalam kemenangan Newcastle United 1-0 atas Arsenal. Kemenangan tersebut langsung dirayakan pemain asal Italia tersebut di akun media sosial pribadinya. Bintang Italia itu mengunggah foto tim dari ruang ganti Magpies dan mendapat ribuan suka dan komentar. Banyak yang datang dari penggemar AC Milan yang tampaknya masih merindukan pemain berusia 24 tahun asal Lodi itu. Beberapa di antara mereka menulis hal yang sama dalam bahasa Italia, torna a casa, yang berarti pulanglah. Pesan tersebut merujuk kepada keinginan Milanisti yang sangat kehilangan sang pemain sejak dia meninggalkan klub di tahun 2022. Sandro Tonali sendiri baru kembali beraksi untuk Newcastle dan tim nasional Italia pada bulan Agustus lalu setelah larangan bermain selama 10 bulan karena taruhan ilegal berakhir. Mantan gelandang Milan ini mencatatkan 1 assist dalam 10 laga di level klub di musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.